Ya, kita lanjutkan lagi Bung Toel. Ini kan tadi kita berbicara ini kan pemain-pemain muda. Memangnya kalau kita sempat bisa menurunkan pemain-pemain senior, bisa merubah keadaan atau berbeda mungkin hasilnya? 2016 pemain senior yang main. Generasinya Lili Pali, Andik masih main tuh. Irfan Bahdim, Hansamu. Kita juga kalah sama Thailand. Pertama menang di Indonesia 2-1. Lalu ketika balik ke sana leg kedua kalah 2-0. Jadi agregatnya mereka menang. Kuncinya sebetulnya kalau lihat Sinteyong, dia ingin bikin generasi baru, dia mau terapkan filosofi dia. Karena kan dia datang dari level sepak bola Korea Selatan yang levelnya beda sama kita. Yeah. Dan dia pasti menemukan banyak ketidaksesuaian di awal, namanya assessment biasanya. Assessment sepak bola kita. Lalu kemudian dia memilih yang mau dia bangun. Kalau dia pilih pemain muda dengan cara dia main, mungkin itu lebih bagus ketimbang pemain senior. Karena mainnya Sinteyong ini intensitasnya tinggi. Kalau ritme itu heavy metal lah, beatnya tinggi. Dan anak-anak muda ini yang kelihatannya buat Sinteyong lebih memungkinkan. Walaupun tadi kita lihat komentar-komentar orang kan ini minim pengalaman, secara mental jauh Ya, tapi segala macam. benar juga sih, kalau pemain senior main dengan iramanya Sinteyong, wah babak kedua udah nggak bisa lari tuh. Gak kuat. Memang sudah susah loyo dibentuk semua kalau pemainnya sudah pemain umur 27, 28 membentuk dengan sistem permainan yang dia inginkan. Ini model yang bagi saya very atraktif sebenarnya. Kecuali waktu lawan Vietnam kita betul-betul parkir bus di luar. Tetapi itu cara dia. Nah tapi ini kalau ini bisa diterapkan 2-3 tahun lagi ini bisa jadi anak-anak. Ada harapan ya? Ada harapan. Investasi dari sekarang berarti ya. Investasi sekarang. Memang kita akan kalahan tapi bisa masuk final. Final ini luar biasa. Nah semangat juang juga harus. Tadi saya katakan kalau di leg kedua kita bisa lihat improve-nya luar biasa. Kalah pun kita juga senang. Tetapi kalau bisa menang, mau menang 2-1, 1-0. Tapi kalau bisa di leg kedua kalah greget tidak apa-apa tapi tunjukkan bahwa kita melawan. Amin, Kira-kira mudah-mudahan. Ini sebetulnya pernyataan Bang Tommy tadi menarik. Filosofi sepak bola. Soalnya di kita tuh nggak punya filosofi loh. Yes. Jerman tuh Panzer, Inggris tuh Belanda total football, Brazil tuh samba, itu istilah. Tapi itu sebetulnya pola permainan, karakter serta filosofi permainan yang kita berbeda. nggak punya karakter itu memang. Nggak punya. Ya kita mah sebagai penggemar taunya pokoknya menang aja deh gitu. Tapi sebetulnya sepenting apa sih Bang filosofi ini gimana cara lagi dibentuk ngebangunnya? oleh Sintayong mungkin ya karakternya ini. Iya kalau pelatih luar datang ke sebuah negara yang filosofinya nggak jelas pasti sulit. Pasti sulit. Contoh Swiss aja, direktur tekniknya orang Swiss dia butuh 6 bulan untuk meneliti, mengasesmen sepak bolanya seperti apa. Maksud saya sekarang begini sebetulnya Om Farhan. Filosofi sepak bola sebetulnya yang samba, kick and rush kan udah nggak ada sekarang. Tren sepak bolanya modern. Tren sepak bola modern itu sebetulnya yang kelihatan di anak-anak kita mulai mengarah ke sana. Karena struktur main bola itu nggak pernah berubah, defend, transition, attacking. Attacking, transition, defend. Nah itu udah kelihatan, organisasi mainnya itu udah kelihatan bentuknya. Oke sebentar, berbicara soal organisasi main tadi malam pasti pada menyimak semua ya, kita mungkin bisa di-play kembali. Bagaimana tim Merah Putih itu seperti kayak agak kedodoran, nggak bisa mengontrol pertandingan. Saya sebetulnya gitu. sih untuk menghibur diri itu akhirnya ngikutinnya lewat Twitter, lucu-lucu kalau lewat Twitter itu. Soalnya kita juga mereka sebenarnya organisasinya sudah mulai baik, sudah mulai kelihatan, tapi golnya di menit kedua gol yang terlalu cepat yang bikin Itu yang shock merontokkan barangkali semangat itu membuat ya. organisasi menjadi kucar-kacir. Boleh dikata baru babak kedua mulai tampak lagi apa namanya yang sepak bola menyerang yang bisa kita lihat ya. Bang bayangin ya, Anggi bayangin ya mentalitas pemain-pemain kita sekarang. Kan kalau pemain senior angkatan kita lah gitu, paling tekanannya telepon lah siapa petinggi gitu kan, baca koran besoknya. Kalau mereka sekarang dapat tekanan dari sosial media loh. Sosial media itu tekanannya kan real time. Betul juga. Dan nggak di apa namanya? Tapi harusnya nggak mereka difilter. Mereka harusnya sekarang steril dulu dong. Harusnya menjelang steril. fokus. Jadi kita sangat berharap bahwa para pemain muda ini jangan sampai dapat bocoran mengenai apa yang terjadi di dunia sosial media. Bagaimana komen netizen? Dan untuk para netizen
Mbok ya ditahan gitu loh, ditahan. Sekarang kita semua harus perasaannya. satu suara dukung dulu gitu Iya, ya. benar, Jangan benar, simpan benar. dulu kekecewaannya sementara. Nah tadi kita juga saksikan tuh Bung Toel. Bagaimana kesempatan Dewangga tadi tidak bisa menyelesaikan dengan baik itu di menit ke-41 ya kalau saya tidak salah. Ada umpan yang bagus tapi apa yang terjadi kalau Anda melihat itu? Ya Dewangga kan masih muda juga ya, 20-21. Itu kan soal kematangan. Kematangan nggak bisa dibeli, kematangan harus dijalani, jam terbang gitu loh. Makanya itu yang saya bilang bahwa ini kalah kelas. Dan di final kemarin, di panggung besar final, anak-anak agak turun intensitasnya. Adik-adik kita ini agak drop, agak anjlok ininya penampilannya dibanding katakanlah semifinal. Nah ini Faktornya apa kalau Anda melihat? non teknis pasti, walaupun teknik preparasi sudah disiapkan, taktikal detil-detil disiapkan, tapi kan yang lakoni pemain-pemain itu. Non teknisnya lebih ke apa nih? Lebih ke banyak sih. Ya itu juga psikis karena ada atau- gol di 2 menit pertama itu membuat Memukul. shock itu karena memang Thailand sudah kita tahu dia akan attack, pressure, tendang bola langsung dan mereka on target. Sebenarnya kita juga dapat beberapa kali peluang-peluang emas, 2 atau 3 kali paling tidak. Tapi tembakannya nggak tidak bisa on target. menyelesaikannya dengan baik. Itu gitu. ya, ini mereka kena bola 1 kali langsung nembak ke gawang dan tertuju langsung. Ini naik ke udara kita. Nah, Itu tadi ini yang anak-anak muda ini memang psikologisnya harus belum Di ya. final harus- itu luar biasa tekanannya. Nggak perlu diomongin aja mereka udah kebayang. Iya, Tahun 98 Ronaldo itu Brazil kejang-kejang loh malam sebelum final. Iya kan? Iya, Tahun iya, 98. Iya, Sampai akhirnya berantakan tuh. Itu ya wajar sih. Ya gini, kalau kita bicara soal caps anak-anak muda, caps itu jumlah penampilan timnas itu under 10 rata-rata. Yang senior kan cuma Farudin dan Evan Dimas. Itu pun nggak bisa ngangkat adik-adiknya. Yang kedua, kenapa saya bilang agak anjlok penampilannya makanya anti klimak. Karena kalau istilah orang bola, gol-golnya itu banyak bola gratis. Banyak bola gratis terlalu mudah gitu loh. Itu yang saya bilang, compactnya hilang, solidnya hilang, pressingnya agak turun. Nah itu yang saya bilang bukan alasan satu-satunya. Salah satu kita cari argumennya atau penjelasannya adalah ini state besar dan anak-anak itu belum sampai ke matangan situ. Bahwa ini tim yang potensial iya. Bahwa Sinteyong sudah memperlihatkan sebuah kinerjanya membangun tim ini iya. Cuma kadang yang menjadi kekagetan kita atau publik bola adalah jumlah golnya itu. Bola-bola gratisnya yang kebanyakan. Iya sih. Tapi Bola saya gratis ingin juga tuh kembali dengan pasti. yang tadi dikatakan Pak Ketum ini bahwa pengaturan tentang jadwal-jadwal liga pertandingan Oke. di Indonesia yang mestinya disesuaikan dengan Kalender. agenda-agenda internasional AFF, kualifikasi Piala Dunia, dan sebagainya, Sehingga termasuk nggak Liga seperti Champions sekarang ya, Asia. untuk Nah pemain ini yang kekurangan. mestinya ditata. Artinya ya bola juga di PSSI juga di pemerintah agar supaya mengata bagaimana supaya semua itu sinkron. Jadi kalau mau ngambil Pemain lagi. pemain di tengah-tengah liga bermain Nggak rebutan. pasti klub-klub keberatan. Rebutan Belum juga loh, liga-liga yang di luar negeri yang bermain di luar negeri Iya. mendatangkan Egy, mendatangkan Witan, Iya. Asnawi untuk datang masuk di pelatnas. Itu pasti setengah mati kalau tidak sesuai dengan jadwalnya. Sehingga FIFA Matchday juga mestinya disesuaikan FIFA Matchday sehingga kemudian kita bisa meningkatkan peringkat. mungkin kemarin karena ya situasi Mungkin itu pandemi ya jadi agak filosofi susah sepak semua bola gitu. Indonesia. Main aja dulu gitu. Yang penting main Langsung deh. main gitu. gitu. Nggak, mungkin Ya, tapi memang susah sih. Saya ada pernah di manajemen klub sepak bola di Indonesia. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan non teknis pada akhirnya gitu. Kita nggak pernah kepikiran waktu pertama kita masuk tahun 2009 itu bahwa klub sepak bola profesional itu harus ternyata berurusan dengan agenda nasional, agenda daerah, belum lagi kepentingan masyarakat dan lain-lain gitu Nggak, ya. mungkin juga karena kondisi COVID ini kan semua tertunda-tertunda Enggak semua sih tuh, dari liga dulu. segala macam. Nggak Oh, ada dari COVID dulu. juga emang ribet jadwalnya. Kan finalnya udah ke 6 kali, 5 kali gagal ya. Iya, jadi gini makanya saya tuh kan berharapan gini bahwa sekarang apa yang dibangun oleh Sintayong ini para pemain muda yang 2 tahun lagi mateng. Ya, Kayak mudah-mudahan. Kayak siapa Maradona Piala Dunia tahun 82 sama 86 gitu kan. Ya kan? Nah, tapi yang saya khawatir justru antara tahun ini sama 2 tahun lagi AFF itu
jangan-jangan liga kita bermasalah lagi. Karena Sehingga si pemain ini nggak akan pernah bisa matang di Liga Nasional. Kenapa liganya bermasalah, Om Farhan? Macem-macem Pak, Bapak tahu sendiri masalahnya. Dari mulai pandemi, izin polisi, saya waduh, kira karena 2 segala tahun lagi itu macem. menjelang 2024 enggak ya? Memang Enggak. juga Wah baru liga kepikiran saya kita, bener juga. klub-klub kita perlu dibenahi. Klub Oke. kita kenapa tidak bisa masuk di Liga Champions tadi Asia itu? Karena mereka tidak dianggap sebagai klub profesional. Berbagai macam syarat-syarat yang diwajibkan oleh FIFA bahwa mereka harus punya pelatih yang bersertifikat, harus punya kandang, harus punya itu semua nggak punya, sehingga tidak bisa masuk ke dalam dianggap sebagai klub profesional yang kemudian berlaga di level Internasional Asia. atau Asia, Tapi ya. mudah-mudahan dengan ketua umum yang baru, lalu kemudian dengan adanya liga mulai bergulir sekarang ini, mudah-mudahan dari situ kita bisa mendapatkan ini mungkin bibit-bibit baru dan juga klub-klub kita bersaing pada tingkat internasional. kalau Anggi mau ngorek sedikit tentang, kalau kita mau ngorek sedikit tentang apa urusan nih para politisi datang ngomongin sepak bola gitu ya. Kita boleh khawatir 2024. 2024 itu jadwal kampanye dan pemilu luar biasa padatnya. Di Kita tahun yang akan sama menghadapi itu ya, pemilu plus Pemilu pilkada. legislatif, pilkada dan Cuma juga kalau pilpres. saya sih sepak bola harus jalan terus, jangan dicabut. Tidak boleh terkontaminasi Artinya dan terdistorsi justru dengan politik. adanya sepak bola, orang Itu- tidak perlu terlalu Setuju. Mikirin politik stres ya, Bang, dengan ya? politik. Setuju Pak, tapi saya nggak yakin dapat izin itu aja. Wah, susah. Izin keramaiannya itu yang bikin pusing. Oke, nah ini balik lagi untuk persiapan Sabtu nih di leg kedua. Apa yang harus disiapkan? Karena nanti kita akan bedah nih singkat bagaimana kekuatan Thailand mulai dari peringkat antara Indonesia dan Thailand. Usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.